Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Nur Arif Wicaksono. Nah, di video kali ini aku akan mereview atau meresensi sebuah buku non-fiksi yang berjudul Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Seperti apa buku itu? Bukunya yaitu seperti ini guys. Nah, ini adalah cover bagian depannya kayak gini guys. Nah, atau ini belakangnya ini guys. Setelah itu yuk langsung ke pembahasan reviewnya. Pembahasan yang pertama yaitu identitas buku. Pembahasan yang pertama yaitu identitas buku. Di identitas buku ada judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, penyunting, perancang sampul, dan jumlah halaman. Nah, untuk judul bukunya yaitu seperti yang saya katakan di awal, yaitu Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Untuk penulis yaitu Gina S. Nur. Untuk penerbit PT Bentang Pustaka, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit untuk cetakan yang pertama yaitu September 2015. Untuk penyunting yaitu yang pertama Arif Asidik, yang kedua Amelia Otavia, dan ketiga Zen. Ya. Untuk perancang sampul yaitu Teguh Pandirian. Dan jumlah halaman ini yaitu kurang lebih sekitar 266 halaman. Untuk pembahasan yang kedua yaitu sinopsis buku secara singkat. Untuk sinopsisnya saya akan bacakan saja ya guys. Nah, ini sinopsisnya. Ini adalah kisah perjalanan Rudy menjadi B.J. Habibie. Rudy adalah kisah yang disusun dari cerita-cerita B.J. Habibie yang belum diceritakan sebelumnya. Ini adalah kisah tentang perjalanan tumbuh dewasa seorang anak laki-laki dan Indonesia yang masih belia. Tak banyak yang tahu bahwa cita-cita membangun industri pesawat terbang untuk Indonesia justru berawal dari ketakutan Rudy akan pesawat pada masa Perang Dunia Kedua. Tak banyak juga yang tahu kisah cinta tersembunyi Rudy sebelum akhirnya ia bertemu Ainun, cinta sejatinya, dan fakta bahwa Rudy tak terlalu suka kata mimpi sebagai kata ganti apa yang sangat ia inginkan. Baginya, cita-cita adalah kata yang lebih menjejak dan nyata. Dalam buku ini, kita akan temukan alasan kenapa Rudy jengah bila dipanggil jenius, tapi lebih senang bila disebut sebagai pekerja keras yang setia. Setia pada cita-citanya, setia pada cintanya. Kita akan mengikuti perjalanan bagaimana B.J. Habibie yang kita kenal datang dari bentuk visi besar orang tuanya, pengorbanan keluarganya, dukungan para sahabatnya, dan inspirasi terbesarnya Indonesia. Nah, itu tadi sinopsisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan buku. Untuk keunggulan buku ini, yang pertama yaitu kata dan bahasa yang digunakan itu mudah untuk dimengerti dan dipahami. Ya, walaupun buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, namun kata-kata dan bahasa yang digunakan itu mudah dipahami bagi kalangan pemula yang ingin membaca buku. Keunggulan yang kedua, buku ini terdapat foto-foto koleksi Pak B.J. Habibie sewaktu muda ya guys. Ini ada fotonya. Lalu ini ada lagi. Nah, foto-foto ini menurut saya keunggulan karena membuat pembaca tidak bosan dan tidak mudah cepat jenuh
dalam membaca buku non-fiksi ini. Untuk keunggulan yang ketiga, yaitu dari kisah ini banyak sekali cerita-cerita yang menarik dan inspiratif. Seperti yang kalian ketahui bahwa Pak B.J. Habibie ini sangat bekerja keras dan sangat ambisius dalam mengejar cita-citanya yang ia inginkan. Dan dari sini kita bisa mengambil contoh dari perjuangan Pak B.J. Habibie dalam kita mengejar cita-cita yang kita inginkan. Kelemahan dari buku non-fiksi ini menurut aku yaitu pembahasannya kurang detail, terutama dalam hal membahas pendidikan tahap akhir Pak B.J. Habibie, perjuangan Pak B.J. Habibie kembali ke Indonesia untuk mengabdi sebagai Presiden Indonesia, dan kehadiran anak-anak dari Pak B.J. Habibie di sini tidak dibahas. Nah, itu adalah kelemahannya dari buku non-fiksi ini. Nah, itu tadi pembahasan review atau resensi dari aku. Semoga kalian terhibur dan tertarik untuk membaca buku non-fiksi yang satu ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.